Kan bukan KKN offline yang katanya Iya, cinlok ya cinlok. kan? Aduh, berarti Iya. nggak merasakan cinlok Aduh, ini. enggak. Berarti aman ya, masih aman terkendali ya. Aman terkendali. Untungnya loh. Untungnya. Online. Halo, kembali lagi di konten kaum hawa. Kali ini aku lagi bersama Anggi. Oh ya, Anggi yang banyak teman-teman tahu kan di dunia model. Iya. Nah, sebelumnya terima kasih ya udah mau Sama-sama Mas hadir. Ade. Terima kasih juga sudah mengajak Anggi ke sini. Jadi nggak ganggu ya untuk kesibukannya. Enggak, alhamdulillah mau cuti lah. Mau cuti, wah, mau liburan kemana nih rencananya? Rencana sih mau liburan ke Surabaya atau Malang mungkin. Refreshing setelah sibuk ya. Setelah sekian lama menjadi pekerja. Ya. Akhirnya bisa cuti ya. Akhirnya bisa cuti lagi. Cuti. Ini rencananya berapa hari cutinya? Cutinya sih seminggu karena kan gantian kan sama teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau misalkan dari ke Surabayanya itu sekitar 5 hari mungkin atau 4 harian gitu. Lumayan ya. Lumayan. Di sana rencananya apa, di acara kerjaan lain juga atau ada saudara atau gimana? Enggak sih Mas, lebih ke liburan aja ya mungkin nongkrong kemana. Me time ya. Iya, me time. Menikmati. Ya, nggak pusing gitu lah. Refreshing lah, refreshing. Ya gimana untuk kegiatan modelnya gimana? Apa masih tetap atau? Masih tetap, cuma emang nggak sesering dulu sih Mas. Kalau dulu kan setiap minggu kadang ada aja kan kegiatannya. Mungkin karena sekarang udah kerja Senin sampai Jumat, jadi bisanya cuma weekend aja ya. Tapi ya gitu sih, bisa. Yang penting tuh bisa mengimbangi waktu sih Mas. Membagi waktu. Tapi nggak pernah sampai vakum ya? Masih tetap ya di dunia model? Masih sih. Kalau dibilang vakum ya enggak juga. Tapi masih kok. Masih. Oh iya, aku lihat kalau di Instagram nih udah pernah jadi gadis sampul. Itu gimana ceritanya? Kalau diceritain sebenarnya itu random dan panjang ya. Jadi itu awalnya tuh Anggi itu ikut model kan tahun 2014 mungkin. Nah, gadis sampul itu ketika tahun 2015. Jadi kan tergolong masih baru kan, masih awam gitu. Nah, waktu itu tuh mama nawarin, "Mbak, ini ada lomba nih majalah gadis sampul gitu. Kamu mau ikut apa enggak?" gitu. Akhirnya ya udah lama nyoba aja. Nah, waktu itu tuh sebenarnya ada 2 pilihan, bisa daftar lewat websitenya Gadis Sampul atau lewat pos. Nah, waktu itu dua-duanya sih Anggi ngirim. Dan alhamdulillahnya itu lolos ke unggulan. Unggulan itu 60 besar dari berapa ribu orang gitu. Nasional ya. Dan itu tuh waktu unggulan tuh disuruh ke Jakarta. Nah, tapi dibedain dua hari. Satu harinya itu buat Jabodetabek kalau nggak salah ya. Yang satu hari itu buat di luar Jabodetabek. Jadi waktu itu ke Jakarta, photoshoot, wawancara gitu sih. Waktu daftarnya pun emang nggak boleh pakai make up waktu itu. Fotonya tuh nggak boleh pakai make up, bedak doang. Habis itu kaosan sama celana jeans waktu itu. Nah, waktu di sana pun make upnya tuh simple. Waktu unggulan tuh emang Gadis Sampul kan emang buat remaja gitu kan Mas. Jadi make upnya ya emang sesimpel itu. Ya. Dan itu ada 2 sesi photoshoot. Habis itu kayak ganti-gantian gitu. Ada yang foto, ada yang wawancara, ada yang foto, ada yang wawancara gitu. Wawancaranya pun seputar kehidupan sehari-hari, hobinya apa, kesibukannya itu apa, kayak gitu. Nah, setelah 60 besar, itu ke 40 besar. Nah,
40 besar ini waktu itu wawancara lewat telepon karena di luar Jabodetabek kan. Akhirnya wawancaranya itu lewat telepon tentang kalau nggak salah itu tentang narkoba deh kalau nggak salah Mas. Nah udah tuh ditelepon kan, pokoknya itu harus tetap on sama HP-nya gitu loh Mas. Karena itu kan ditelepon lewat HP kan. Habis itu akhirnya itu inget banget Anggi itu waktu ulang tahun Anggi lagi latihan model juga. Di salah satu sekolah model, habis itu lagi latihan tuh, lagi berdiri tuh udah mau nunggu giliran lah. Terus ngeliat HP kok kayak ada yang bunyi gitu kan, lihat kok 021, kok nggak salah ya. Terus kok ada telepon gitu, yaudah Anggi angkat, ternyata kaget dong Mas, alhamdulillahnya tepat di ulang tahun ternyata lolos 20 besar. Yaudah tuh udah campuran tuh udah final sih, habis itu ke Jakarta. Photoshoot selama seminggu dan itu nggak boleh bawa HP sama sekali. Jadi HP-nya itu benar-benar ditinggal, dititipin ke orang tua. Gitu. Jadi karantina gitu ya berarti satu minggu. Iya benar-benar karantina yang nggak megang HP blast, nggak bisa ngabarin siapapun. Tapi waktu itu kalau datangnya on time gitu boleh nelpon orang tua, tapi cuma berapa menit gitu. Tapi seru sih Mas di sana itu. Di sana tuh seru banget karena ya namanya cewek-cewek ya dikasih voucher banyak kan lumayan kan. Tapi ya gitu banyak shopping gitu ya. Dapat sepatu, dapat tas, dapat baju, bajunya pun banyak banget, dapat jam tangan, dapat voucher. Dan itu kadang kalau belanja 15 menit gitu udah dari sekarang. Gitu Mas. Jadi kayak benar-benar nyari yang bagus dalam 15 menit tuh harus dapat. Gitu, voucher banyak banget. Berarti ke Jakarta nggak diantar orang tua berarti ya waktu itu? Diantar waktu 60 besar diantar sama tante sih. 60 besar diantar sama tante, waktu 20 besar pun diantar sama tante gitu. Dan itu udah bolos sekolah berapa minggu kalau nggak salah. Saya kan masih sebelum final tuh harus ini apa ya? Namanya pokoknya tuh harus potong rambut kayak gitu. Jadi itu dulu tuh rambutku tuh dari yang panjang, benar-benar panjang. Sependek ini, ponian lagi udah kayak Dora. Loh itu emang dari sana? Dari sana. Jadi tuh misalkan Anggi nih udah dapat moodboardnya itu emang rambutnya pendek, ponian gitu. Ada juga yang cuma dipotong, habis itu di wavy, rambutnya kayak gitu. Jadi emang sudah dari sananya sih Mas. Tapi random gitu ya? Nggak ada kriteria semuanya sama kayak gitu? Enggak. Yang rambut pendek pun cuma 3 orang kalau nggak salah. Ada yang masih panjang kayak gitu. Jadi seru sih tapi kalau di sana. Kalau menang pun dapatnya juga lumayan, dapat koper, dapat voucher lagi kayak gitu. Berarti banyak ini ya, kayak kenangannya juga di sana. Iya, itu nggak bisa dilupain. Iya, apalagi waktu pengumuman pun di telepon waktu bertepatan hari ulang tahun kayak ya Allah, masih keinget ya. Iya, masih keinget sampai sekarang. Benar-benar bagus. Lu tuh emang mulai 2014 emang baru mulai masuk model atau? Iya, jadi tuh sebelumnya emang udah sekolah model? Enggak sih Mas. Anaknya tuh emang suka random ya. Dulu banget. Kelas 6 SD itu tuh pernah ikut sekali. Tapi ya udahlah cuma kayak gitu aja. Ya waktu SMP ini tahun 2014 tiba-tiba itu datang kan yang gitu lagi belanja di suatu mall lah gitu. Nah di penitipan barangnya tuh ada brosur lomba dan ternyata emang yang ngadain acara itu emang sering banget ngadain acara di mall itu. Habis itu ya udah Kak mau nggak ikutan gitu. Tapi nggak bisa nggak ada basic apapun. Ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya nyoba dong Mas. Ingat banget tuh nggak punya apa-apa. Beli kaos, ada tulisannya warna ungu gitu, terus celana pendek warna ungu, wedges, sama rambutnya dikuncir. Iya. Itu waktu awal banget. Kan? Itu awal banget ikut lomba. Ternyata kan emang nggak menang kan? Iya. Karena emang nggak pernah kepikiran jadi model sih sebenarnya dulu. Random aja. Kayaknya anaknya emang random kan? Random ya. Tapi random yang selalu beruntung berarti. Alhamdulillah. Tapi setelah 2015 itu kan 1 minggu nih di Jakarta itu emang apa udah ada kontrak berapa tahun seperti itu atau gimana?
Seingat Anggi itu 1 tahun. Ya, Jadi 1 tuh tahun. setiap yang menang kan ada 20 besar nih. Yang menang itu jadi apa sih mas, sampulnya majalah gadis gitu. Ada yang waktu itu Anggi tapi berdua sama Nanggi sih. Waktu jadi sampulnya. Ada yang Dari sendirian. Jember juga atau? Enggak, dari luar? orang Jakarta. Oh, Jakarta juga. Waktu itu. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti. Rezeki anak soleh berarti. Lu berarti setelah jadi gadis sampul terus balik lagi ke Jember. Iya, balik lagi ke Jember. Tetap fokus dunia model. Iya, tetap tiap minggu. Dulu tuh waktu masih SMA ya, tiap minggu ikut lomba kan. Tiap minggu Seninnya upacara ya kan, minggunya habis dari Surabaya atau Malang, kadang tuh gitu. Jadi tetap tiap minggu ikut lomba-lomba kayak gitu. Oh, berarti mulai SMA itu masih tetap ya? Terus kan sekarang kuliah. Kuliahnya di Jember juga. Jember juga. Wih, kan satu fakultas ya. Iya. Sempat ngobrol satu fakultas. Manajemen ya? Manajemen banget ya. Manajemen banget. Gimana? Pernah nggak dapat dosen killer nih? Kan manajemen ya pasti kan. Pasti ada dosen X. Dosen itu ya kan? Dosen itu. Yang terkenal itu. Yang terkenal itu. Sebenarnya kalau misalkan di kelasku waktu itu sih nggak sekiller itu ya, maksudnya nggak pernah semarah yang waktu di kelas-kelas lain. Kayak katanya orang tuh nggak semenakutkan itu. Sebenarnya orang itu baik banget. Dan kalau ngajarin pun, ya sebenarnya tuh tertata rapi gitu. Orangnya kan perfeksionis. Iya, gitu perfeksionis kan, banget. Perfeksionis gitu kan. Jadi ya kalau misalkan anak-anak gak ngerjain pun kayak paling cuma diem, ya udahlah ya paling ya mikirnya ya. Tapi nggak semarah yang kata orang-orang sih sebenarnya. Sebenarnya orang itu enakan sih. Gitu. Tapi killer loh. Aku dulu juga pernah dapat kelasnya. Iya. Temanku sampai pernah dimarahin nggak mas? Kalau aku nggak pernah. Untungnya ya, untungnya nggak dikeluarin loh dari kelas. Dikeluarin. Tapi kalau di kelas tuh enggak. Sebenarnya orangnya itu suka cerita. Jadi kalau anak-anak itu kadang males mau kuliah ya kan. Iya. Orangnya tuh udah cerita nih mas. Tambah dong, mancing gitu. Akhirnya dipancing-pancing suka cerita gitu. Tapi kalau di kelas umum nggak kayak gitu loh. Iya, Malah mas. lebih ke kuliahnya, jarang cerita malah. Iya cerita. Orang itu suka cerita. Kalau dipancing itu sebenarnya dia tuh suka cerita. Soalnya teman-teman dia takut sendiri sih. Iya, karena materinya juga materi yang bikin pusing. Iya, ya Allah banget ya. Apa ini? Saya sekarang tuh kayak nggak nyantol kayaknya di otak. Dia udah melayang kemana-mana gitu loh. Aduh, tapi orangnya baik sih, baik. Tapi udah lulus kuliahnya? Udah lulus apa belum? Kayak belum gitu loh. Belum aja. Kayak masih skripsi. Masih skripsi. Nggak lulus. Saya kurang bab 4. Oh iya, hampir selesai sih kalau kayak tinggal melangkah sekali lagi tapi kayak susah gitu. Oh susah. Emang itu yang bikin cepat selesai kalau skripsinya dikerjain. Iya, betul sekali. Masalahnya belum buka laptopnya kayak butuh kekuatan gitu kan. Terlalu sibuk sama kegiatan sekarang kan Senin sampai Jumat itu ya. Dari pagi sampai malam tiap hari seperti itu ya. Iya, tiap hari. Pulang sore pun sorenya jarang sih mas. Sorenya pun sore jam 5 mungkin. Itu tuh udah paling mentok kadang. Mentok itu ya. Mentok kadang. Kadang ya setengah 6, jam 6 gitu. Selain model, hobinya Anggi apa? Hobi apa ya? Selain foto. Makan kali ya. Selain foto nih. Kalau lihat di IG-nya kebanyakan ya foto sih. Iya, foto sih. Gak tahu kenapa emang lebih suka kalau disuruh milih nih ya mas ya, foto atau catwalk. Lebih milih foto. Kenapa? Gak tahu ya, kayak suka aja gitu berekspresi di depan kamera, kayak gitu-gitu. Sebenarnya suka juga bikin konten video, cuma emang jarang, masih belum terrealisasikan sih sebenarnya. Berarti nggak punya TikTok nih? Oh, udah bikin tapi nggak ada videonya? Sudah punya TikTok ya, cuma belum bikin. Oh, belum bikin. Jarang sih mas, sebenarnya. Kalau mau bikin tuh kayak ada aja ya halangannya. Masih dengan kesibukannya itu Aduh. mungkin ya. Jadi nggak kreatif sepertinya ya, dengan kesibukan padat itu ya. Aduh, kayaknya. Enggak sih. Lalu musik atau traveling itu nggak
nggak begitu suka atau gimana? Kalau musik enggak sih, enggak ada basic musik. Kalau nyanyi aja pun jangan deh. Jangan mending. Kalau traveling emang anaknya suka jalan-jalan, cuma ya emang lagi-lagi jarang banget sih Mas. Kayak lebih tepatnya nggak tahu. Ya emang tapi emang suka jalan-jalan sih, Tapi suka ke sini. kalau lihat di Instagram nih, banyak kan jalan-jalannya di mall. Iya, kok tahu sih? Kayaknya anaknya suka shopping banget ya. Shopping banget. Iya, saya suka. Apalagi kalau sama keluarga kan, ya udahlah ke mall aja gitu. Kalau saya kalau sama keluarga tuh kadang kalau misalkan mau ke mana gitu, maksudnya ke alam gitu kan, kadang agak mager gitu kan anaknya. Kau rebahan Kamu berarti ya? rebahan. Kalau di mall kayak semangat gitu buat belanja ya. Buat Kayak shopping-shopping kesini, gitu ya? Gitu, makan gitu. Makanya tadi kan sempat kasih tahu belanja 15 menit langsung cepet dapet ya. Ternyata berpengalaman ya. Berpengalaman mencari 15 menit. 15. Tapi waktu itu pernah waktu gadis dikasih waktu enggak, iya 15 menit kalau nggak salah. Yang lainnya tuh udah pada dapet sih, jadi itu bingung Mas gini nolak apa ya, kok kayaknya nggak ada yang serak gitu. Jadi ya udah asal ambil aja buat mama gitu. Yang lainnya udah pada nyobain, enggak Anggi cuma lihat ini apa gitu. Saya kalau dikasih waktu 15 menit ya, kayak kan bingung nggak Mas? Mau yang ambil mana, apa mau yang gitu mana ya. gitu. Tapi kalau lebih dari itu kan bayar sendiri gitu. Gitu. Tapi nggak enak ya. Iya. Jadi kan yang Mending ada ngepres voucher dikit. ini. Tadi kan yang ngepres dikit ya, nggak lebih. Tapi emang ke alam-alam nggak begitu suka kayak naik gunung, Kalau naik mendaki gunung lewati lembah gitu kan? kayak harus mendaki dulu gitu kan. Enggak kalau lagi. Oh nggak begitu suka. Mending ke pantai aja lah. Kalau gunung, maksudnya yang benar-benar gunung ya kayak Gunung Semeru ya kayak gitu-gitu tuh. Nggak. Nggak dulu. Nggak dulu. Nggak dulu. Berarti nggak ngikuti ini berarti 5 cm itu ya? Gara nunggu Ikuti. molo. Tapi nggak pernah ke sana. Iya, nggak pernah ke sana. Penasaran sih, penasaran Mas. Cuma kayak ngeliatnya aja nih. Nggak sekarang ya. Nggak sekarang. Tapi emang nggak olahraga, nggak begitu suka olahraga berarti ya? Olahraga juga nggak suka ya? Dulu tuh dulu. suka, masih sekolah tuh suka banget. Kalau misalkan kan ada kan waktu olahraga suruh lari gitu, suka banget kayak ambis banget kan lari. Semangat gitu. Kalau sekarang udah kayak ayo olahraga gitu. Iya. Iya. Karena itu ngomong pernah waktu itu diajak mbakku kan Mas, ayo olahraga. Enggak ada Mbak gitu. Gak apa-apa, ayo. Ya udah ayo gitu. Tapi kalau udah ngelakuin itu semangat sih, cuma mau bergerak ke sananya. Mau bergerak tuh olahraga. Tapi kalau udah olahraga suka banget, suka Mas, suka banget. Suka lari sih sebenarnya. Oh, kayak Zumba gitu nggak suka. Pernah dulu ya Zumba. Lucu banget, Zumba sekali seumur hidup. Nggak bawa minum dong. Kayak sok-sokan ya. Iya, sok-sokan kan. Nggak tahu kan kalau kayak gitu. Kayak masih separuh kayak udah pusing udah nggak bisa. Nggak bawa minum, akhirnya berhenti gitu kan. Kan kalau Zumba apa sih? Waktu itu berhenti gitu. Nggak ada kalau Zumba enggak. Nge-gym pun pernah sekali. Kalau nggak ada temennya kan nggak enak kan. Maksudnya nggak paham kan sama alat-alat gym kayak gitu, nggak paham. Jadi kayak harus butuh teman atau pelatih kayak gitu. Mungkin kalau ada pelatihnya mungkin bisa semangat. Mungkin sehari aja ya semangatnya. Semangatnya sehari aja. Iya ya kan itu semangatnya sehari aja. 2 hari 3 hari kayak enggak dah gitu. Bisa aja. Ya terus ini kan setelah dari model ya, terus model terus kan ke corporate. Itu ceritanya gimana? Dari dunia model ke corporate? Dari dunia model ke corporate. Itu emang dari diri sendiri atau emang orang tua yang nyaranin? Sebenarnya kalau dulu ya sebelum pandemi itu nggak pernah kepikiran belum lulus udah kerja. Ya kan dulu kan nggak tahu kan kalau misalkan ada pandemi ini, jadi ya udah paling lulus dulu baru kerja gitu. Ternyata waktu itu lagi ngerjain skripsi, ada lowongan itu kan, akhirnya ya udahlah coba aja gitu, siapa tahu lolos. Kalau enggak pun ya udah berarti kan bukan rezekinya kan. Jadi ya udah daftar,
waktu bisa wawancara pengumuman, kok alhamdulillahnya lolos. Ya udah berarti ya udah emang rezekinya emang di situ gitu. Modalnya tetap jalan ya, itu balik lagi sih Mas. Yang penting bisa membagi waktu. Gitu. Berarti berawal dari coba-coba ya? Iya, kayaknya semuanya coba-coba. Tadi gadis sampul coba-coba ini. Kayak random emang anaknya. Saya nggak pernah kepikiran belum lulus kerja kan dulu, sebelum pandemi ada ya kan. Pandemi kan, waktu pandemi pun kuliah kan offline kan. Jadi ya itu, daripada kuliah offline diam kan. Waktu itu tinggal dua mata kuliah waktu itu tinggalnya. Satu mata kuliah emang mata kuliah tinggal satu, sama satunya skripsi. Ya udahlah, Zoom pun bapaknya juga jarang Zoom. Kira-kira udah Zoom absen aja gitu. Ya udah akhirnya nyoba, alhamdulillahnya lolos gitu sampai sekarang. Jadi berawal dari coba-coba dari tadi ya. Iya. Dapat dosen tinggal 2 matkul, Zoom, dosennya nggak pernah datang. Dan waktu wawancaranya pun ketika sebenarnya tuh ada Zoom. Cuma untungnya dosennya tuh baik kan Mas. Dosennya tuh baik. Jadi Anggi tuh nggak ikut Zoom waktu itu. Ya kan orang derdek ya mau wawancara sih Zoom gitu kan. Nggak ada. Untungnya anaknya pun teman-temanku juga baik-baik. Dan nggak nyari sih, untungnya dosennya tuh nggak nyari. Coba kalau nyari ya kan Zoom nggak pilih. Untungnya dosennya baik. Apa jawabannya Anggi gitu, malah bingung ya? Iya, apa jawabannya Anggi? Hah? Apa ini? Gitu. Tapi banyak keberuntungan sih kalau dengar dari ceritanya Anggi kan, dari gadis sampul terus ya dari corporate-nya, kerjanya. Alhamdulillah. Itu emang nggak pernah ada kepikiran atau rencana gitu tuh. Kepikiran buat teman-teman. Buat ya awalnya kan dari model ke model juga coba-coba, terus kerja di corporate juga coba-coba. Itu emang sebelumnya udah ada cita-cita atau gimana? Kalau cita-cita jadi model tuh dulunya tuh nggak pernah. Dulu kan waktu masih kecil banget kan cita-citanya pengen jadi dokter gitu kan. Tapi selain jadi dokter juga pengen jadi artis dulu gitu. Beneran. Artis ya, iya dulu waktu itu masih nulis buku kan dulu waktu masih SD itu. Terus akhirnya kok berkecimpung di model. Ya udahlah jalani kok akhirnya kok nyaman, kok suka gitu. Sesuai gitu. Kok sesuai gitu. Habis itu kalau yang corporate ini sebenarnya emang dari dulu emang pengen. Karena kan juga waktu kuliah tuh emang jurusannya ekonomi, terus SMA-nya pun ini kan, apa sih Mas dulu tuh IPS. Oh IPS. Sama aku juga. Tuh, ya kan? IPS, ekonomi juga kan. Ikatan Pelajar Santai. Santuy ya, sampai kuliah tuh juga santuy. Ya jadi terus habis itu kok nyambung ya, jadi emang pengen di corporate ini emang pengen gitu. Jadi emang dari awal juga ada kepikiran kan? Apa emang kan awal IPS terus ekonomi, aku lulus pengen kerja di corporate gitu. Pengen sih emang pengen jadi banker kan gitu. Emang pengennya dari dulu kan nyambung IPS habis itu ekonomi terus sekarang kerjanya pun di dunia ekonomi kan jadi masih nyambung lah masih satu jalur. Tapi nanti setelah lulus kuliah apa ada rencana untuk pindah atau gimana? Maksudnya ini pindah pekerjaan apa emang aku udah mantap di sini ya udah di sini aja gitu. Masih belum kepikiran buat pindah sih, masih nggak ada pikiran buat pindah sih Mas. Masih nyaman di sini soalnya. Masih zona nyaman ya. Paling kerjanya di Jember juga. Iya, di Jember juga, nggak jauh juga kan Mas dari orang tua. Untungnya juga nggak bayar kos-kosan kan. Iya benar. Biar nggak mengurangi budget iya, budget juga ya kan. Budget shopping gitu. Masih nyaman sih di sini. Dan orang-orangnya tuh bersyukur banget, teman kerjanya, penyeliahnya juga seniornya itu baik kita tuh saling membantu sama satu sama lain. Kalau misalkan Anggi ada voucher banyak,
ini Gi, sini dibagi gitu. Saling bantu. Iya, berarti saling ya. bantu. Untungnya baik banget. Kalau misalkan kayak ada yang salah gitu kayak ya udahlah gitu. Kalau misalkan nih kayak Anggi lagi ada masalah di di kerjaannya kayak sabar ya Anggi, bener kayak ya udah nggak usah dipikirin lagi kayak gitu. Orang itu baik banget lagi. Tapi pernah nggak kerjanya ada selisih terus sampai Anggi yang ganti? Iya, sering. Kayaknya itu sudah sering waktu dulu masih awal-awal kan Mas, masih kayak ya udahlah, kayak masih awal-awal banget kan, masih belum terlalu menguasai gitu kan. Jadi ya kadang selisih kurang, kadang selisih lebih. Cuma alhamdulillahnya akhir-akhir ini mungkin karena udah lama juga kan, bisa dibilang udah lama kan, lebih dari 6 bulan. Nggak sesering dulu sih, jarang-jarang banget. Mungkin kalau selisih kurangnya kayak 100 rupiah atau lebihnya 200 rupiah gitu. Kadang emang orang-orangnya tuh ini ada kembalian 100 rupiah, karena orangnya emang nggak mau gitu. Tapi bukan ditawari 200 rupiahnya buat donasi bukan? Enggak. Oh enggak. Tapi kadang emang Anggi kasihin sih, kasih. Udah nggak usah, nggak apa-apa Mas gitu, nggak apa-apa Pak. Gitu. Iya cuma 100 rupiah Pak, kalau 100.000 nggak apa-apa. Iya, makasih loh Pak. Nah, tapi itu kok bisa selisih gimana sih sebenarnya? Maksudnya ceritanya kok bisa banyak sih temanku pernah sampai selisih sampai 1 juta gitu. Iya, sebenarnya kan kadang kan nggak tahu ya, mungkin dibilang fokus ya, emang kita tuh harus fokus kan kalau di sana. Kalau rasanya kayak nggak fokus sedikit udah kayak, apa kayak dia kembaliannya berapa ya, kelebihannya berapa? Mungkin bisa jadi salah ngetel, salah ngitung, bisa jadi jumlahnya itu kan kadang ada transaksinya banyak, harus dihitung dulu. Habis itu, mungkin bisa salah juga. Kadang tuh misal lebih 100.000 misal. Kadang tuh nggak tahu Mas orangnya siapa, punyanya siapa nih, uangnya siapa ini ya gitu. Tapi kadang kan kita kan udah ngitung kan, ini 100 lembar udah pas, ini juga udah pas gitu. Kadang kok masih bisa lebih 100.000, uangnya siapa gitu. Gak ketahuan, dan orangnya pun kadang nggak komplain, herannya itu ajaib memang kalau kerja di nggak bisa, nggak tahu. Kayak pernah selisih paling banyak berapa? Paling banyak itu agak lupa sih Mas, kalau nggak salah 100 mungkin, 150 ya, lupa. Berarti lumayan ya? Iya, lumayan bikin terkejut. Kadang kan jadiin uang, bisa juga lebih atau kurang. Kadang ya enggak, udah dihitung lagi kok pas. Iya, kadangnya gitu. Tapi kalau lebih itu gimana ceritanya kalau lebih? Kalau Anggi tuh punya ini, dompet sendiri buat dompet ajaib. Dompet ajaib buat uang lebih itu. Soalnya kalau misalnya sewaktu-waktu ada orang yang nanyain, kok uangku kurang ya, kan Anggi udah punya gantinya gitu loh Mas, tinggal gantinya gitu. Berarti dompet ajaib itu nggak pernah diambil berarti ya? Enggak. Dibiarin dulu ya? Ada di tas. Karena selalu dibawa gitu. Ya, takutnya kan sewaktu-waktu itu ya. Sewaktu-waktu. Kadang tuh misal kurang 100 rupiah, bingung kan, nggak ada yang punya itu sudah. Kadang di dompet itu kadang ada, ya udah pakai itu gitu kadang. Amannya itu ya. Tapi di tempat kerja ini nggak ada teman-teman yang toksik gitu? Alhamdulillah nggak ada, semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Tapi untuk selama ini nggak ada ya, aman sih, semua ya. Aman. Ya dijalanin aja sih. Yang penting tuh dijalanin aja, ngerasa nyaman. Udah, yang penting kan di sana kan emang niatnya kan kerja kan. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Namanya juga di kerjaan kan, pasti adalah struggle. Tapi sementara ini masih aman ya, nggak ada yang teman yang toksik, yang iri-irian. Kadang kan banyak sih yang iri-irian, handphonenya bagus, ini banyak kan ada yang kayak gitu. Iya. Tapi enggak sih kalau di sana. Kalau Anggi nggak ngikutin, rata-rata sih temanku juga ya di corporate lain, handphonenya kan bagus-bagus, rata-rata ngikutin iPhone gitu. Anggi nggak panas juga nih ceritanya. Kan pasti kok panas-panasan gitu, kebanyakan sih. Emang
Kalau Anggi pribadi ya kan tiap orang kan beda-beda. Sebenarnya nggak panas-panasan sih, emang dari dulu emang pengen iPhone sih emang gitu. Akhirnya nabung, ya alhamdulillah bisa kebeli gitu. Setelah beberapa bulan nggak waktu kalau masuk udah langsung beli tuh sangatlah tidak. Gitu. Tapi nggak sih, nggak ada yang iri. Itu anak itu HP-nya baru, pengen gitu nggak ada. Kadang kan ada yang nggak gitu. Enggak sih. Bukan tipe yang nggak gitu berarti ya. Tapi untuk kerja Senin sampai Jumat, terus weekend kadang ada event, terus waktu bucinnya ini kapan gitu? Waktu bucin, kalau apa ya? Kalau misalkan dia masuk pagi atau waktu dia libur, kadang tuh pulang ke rumah, gitu aja langsung pergi lagi kayak gitu sih. Ya kadang waktu weekend, tapi jarang sih waktu dia libur atau enggak dia masuk pagi, gitu. Nah enggak weekend pun sebenarnya jarang sih, gitu. Tapi biasanya tuh malam sekarang kan ketemunya, soalnya pulangku malam. Dia juga ada kerjaan juga gitu ya. Dan dia kan dalam seminggu itu cuma liburnya sekali kan, satu hari. Ya udah ketemunya kan, dan liburnya dia itu waktu weekday. Jadi ya udah waktu aku pulang kerja, pulang dulu ke rumah, ganti baju, habis itu langsung pergi lagi kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau emang lagi bucin nggak ada capeknya ya. Bucin banget soalnya. Bucin banget soalnya ya. Biasanya kan capek sih. gitu, itu enggak ya, langsung masih semangat ya? Masih semangat tempat Ada mood buster Tapi kalau lagi capek sih kadang ya tuh iya sih, nggak ada rasa capeknya ya kayaknya. Kalau ketemu doi ada capeknya. Iya, nggak ada capeknya, bener lah. Oh ya, Anggi tipe cewek yang harus dikit-dikit pap gitu, kemana pap gitu? Enggak. Oh enggak. Cuma sekedar bilang aja, Mas, misal ini lagi bikin video ya gitu. Hanya ada show di sini, ada foto di sini. Cuma gitu toh. Sih enggak harus ayo pap gitu, enggak. Sama siapa aja di situ. Iya, sama siapa aja di situ gitu kan. Ada cowoknya enggak gitu. Enggak sih. Dia tuh orangnya enggak posesif gitu. Oh, enggak posesif. Untungnya alhamdulillahnya. Berarti sangat support system banget ya. Nah, walaupun lagi photoshoot pernah kan waktu itu show sama cowok, kayak jadi manten gitu kan Mas, yang rangkulan lah, yang gimana lah. Habis itu photoshoot sama cowok gitu. Untungnya dia enggak sih, waktu itu juga video klip ada pelukannya pun dia memaklumi gitu loh Mas. Kan itu pun kerja kan profesional ya, berarti bisa ngerti ya. Iya, alhamdulillahnya dia bisa ngerti. Makanya harus dijaga bener ya kalau kayak gitu. Gitu kan. Oh, sama yang sekarang udah berapa lama ini pacarannya? Dibilang bentar ya enggak, lama ya. Lumayan. Ya lumayan sih. Lumayan ya. Berarti semenjak kuliah nggak pernah ganti berarti? Enggak ya? Enggak. Loh, KKN gimana? KKN kemarin? KKN offline. Online kan? Karena pandemi kan kemarin online. Dan itu pun karena KKN online sendiri-sendiri, ya boleh sendiri, boleh berkelompok. Tapi ya waktu itu sendiri sih Mas. Gitu. Kan bukan KKN offline yang katanya cinlok ya kan? Aduh, berarti nggak merasakan cinlok. Aduh, berarti aman ya, masih aman terkendali ya. Aman terkendali, untungnya loh. Untungnya online. Soalnya kalau aku offline dulu. Ada yang cinlok Mas? Ya, pasti. Apa Mas Adi sendiri kayaknya yang cinlok? Kebanyakan cinlok. Iya kan dari satu rumah ya kan, satu rumah kira sebulan kan itu kan Mas? Iya, sebulan. Adalah cinlok. Pasti ada cinlok. Ya, dan rata-rata itu yang dibonceng pertama ya sama itu biasanya. Oh gitu. Biasanya itu. Berhubung yang online ya. Ya kan? Kasih nggak merasakan gitu ya. Enggak ada, untungnya online. Untungnya berarti aman ya. Aman. Meskipun offline tuh pun kayaknya enggak, insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Soalnya nggak merasakan. Dan kalau merasakan tiap hari bareng, terus kemana-mana bareng gitu. Soalnya aku dulu lumayan jauh KKN-nya. Di mana Mas? Di Bondowoso. Oh, berarti nggak pulang
nggak bisa pulang ya. Pulang Cuma sebulan sekali. nah, Ya. pantesan ya. Aku KKN cuma seminggu kan. Hah? Kok bisa Mas? Habis sakit dulu. Jadi ada teman kan Ada di yang daerah enggak sama temenku pas bareng manajemen juga seangkatan, terus ada ini loh apa kayak peninggalan gitu. Oh iya. Ada batu gede, temanku ayo naik lihat ke atas gitu. Terus naik udah pulang dari situ langsung sakit tuh. Kok bisa sih? Apa Jadi gara-gara naikin batu itu sepertinya kayaknya? itu. Kayak ada apanya gitu ya. Padahal itu siang loh ya. Mungkin karena ya? kepanasan, jadinya bikin sakit. Bikin sakit sepertinya itu. Kayaknya iya. Tapi seru sih Kalau KKN KKN offline ya offline. Mas ya. Soalnya kan itu kan dari beberapa fakultas gitu nggak sih Iya, Mas ya? Campur. Jadi banyak drama sekali. Iya ya, katanya gitu ya, banyak drama ada yang iya gitu. Iya, nggak ngerasain sih sebenarnya. Berarti kalau pacaran udah lama, nggak pernah ada konflik-konflik ini berarti. Maksudnya ada orang ketiga gitu. Orang ketiga, mungkin ada yang suka sama dia, cuma nggak sampai yang deket banget gitu. Karena nggak tahu kenapa, kayak selalu punya feeling gitu loh Mas. Kalau misalkan karena udah lama itu iya, mungkin. Kayak punya feeling, kayaknya ada yang deketin deh gitu. Terus akhirnya, soalnya aku tuh orangnya selalu ngomong. Jadi kalau misalkan apapun yang nggak aku suka, kadang tuh aku tanyain gitu loh Mas. Dan untungnya dia tuh yang bisa jawab, bisa ngontrol diri juga. Walaupun anaknya tuh ini kan, gerapyak gitu kan istilahnya. Asik lah. Asik. Ya gitu sih, tapi enggak sih untungnya. Aman ya. Insya Allah. Berarti tipe ini ya, tipe cewek yang nggak diem ya, maksudnya kalau ada sesuatu kamu pasti cerita gitu. Tapi kan ya, ada beberapa cewek yang aku ngerasa ini kayaknya dia ada yang main tapi didiemin aja gitu. Enggak, soalnya tuh aku tuh orangnya tuh kepikiran banget kan Mas. Kalau kayak overthinking, kayak kalau lama-lama kayak capek gitu nggak sih Mas kalau kepikiran gitu, akhirnya ya udahlah ngomong aja gitu daripada mendem nanti akhirnya makin sakit kan takutnya, makin membludak gitu. Ya udahlah mending ngomong sekarang aja daripada nanti di akhir lebih menyakitkan lebih menyakitkan kayak gitu. Dan orangnya, dan aku pun selalu cerita apapun sih ke dia, terbuka lah bisa dibilang gitu. Berarti tipe cewek yang terbuka ya? Ya bisa dibilang gitu. Tapi kalau ada masalah atau apa, si doi support untuk nenangin diri, ya. Atau tipe yang cuek? Support, nenangin diri. Tapi kadang kalau misal dia apa ya lagi sibuk gitu, kalau misalkan di kerjaannya ada, waktu itu pernah di kerjaan kayak ada masalah gitu, dia tuh selalu, misalkan aku selalu kayak ngechat pengen nangis gitu loh, kayak memang bener-bener nangis, kayak dia tuh langsung kenapa langsung ditelepon kayak gitu sih Mas. Orangnya alhamdulillah sigap berarti ya? Sigap. Tipe cowok yang sigap berarti. Tapi sebenarnya orangnya cuek, cuma kadang-kadang ya emang orangnya cuek, tapi nggak secuek itu sih, tetap perhatian. Tapi emang sefrekuensi atau emang beda hobi sama si doi? Berarti kalau kamu kan lebih ke dunia fotografi, lebih ke model, apa doinya sama? Dia di dunia yang sama atau? Enggak sih. Kalau dunia yang kayak gitu, misalkan lagi model, dulu tuh dia pernah belajar fotografi dulu banget waktu masih SMA, tapi sekarang udah enggak. Tapi kalau dibilang kalau kerjaan sih, kadang dibilang apa ya, dibilang frekuensi dalam kerjaan ini ya enggak. Lagi model dia kan barista kan, kayak gak nyambung gitu. Tapi dia tuh kadang tuh suka bikin video-video gitu, video bikin kopi lah. Yang kemarin juga dia bikin video ala-ala gitu. Bisa dibilang sefrekuensi, tapi aku ngerasa, atau ya mungkin ya, ngerasa sefrekuensi sih sama untungnya. Berarti kalau tadi dibilang mulai SMA berarti lama banget ya? Lama banget.
Ya, lama lah, lumayan. Lama, mulai SMA sih ke kuliah. Ya waktu gadis sampul itu sudah sama ini ya? Sama dia. Berarti waktu kuliah kemarin nggak ada yang deketin Anggi berarti? Udah sold nih gitu. Nggak tahu, lupa. Nggak tahu, kayaknya nggak ada deh. Tapi waktu kuliah dulu sering diantar jemput atau gimana? Enggak mas, enggak. Dan dia tuh rumahnya di ini kan, di Mangli kan. Rumahku di sana tuh, di daerah kampus, kayak kasihan aja gitu. Dan jadwal kuliahnya kan beda-beda. Ya kadang kalau misalkan pulangnya barengan, kadang pulang bareng, kadang enggak. Tapi bukan yang setiap kuliah harus diantar jemput ya, enggak. Oh enggak gitu ya? Enggak. Soalnya temenku banyak sih yang enggak gitu, yang enggak. Harus kuliah harus bareng, harus dijemput. Enggak. Karena kita tuh emang sama-sama, kalau misalkan ada waktu buat jemput, ya ayo gitu. Kalau misalkan enggak, ya enggak. Tapi emang enggak setiap saat, kamu harus jemput aku ya, kamu harus jemput aku, kamu harus nganterin aku, itu enggak. Untungnya kita berdua tuh enggak kayak gitu orangnya. Aman. Aman terkendali. Berarti pacaran udah lama, berarti tipe yang setia berarti ya? Insya Allah. Kayak udah capek gitu gak sih mas? Nggak tahu ya, kayak capek mau nyari yang baru lagi gitu. Kayak gitu sih. Kayak dari awal lagi kayak gitu. Ya, terus palsu lagi gitu. Kalau awal kan kebanyakan yang palsu, yang baik-baik ditunjukin gitu ya. Iya. Ya berarti emang kalau udah lama gini harus sampai jadi. Amin semoga ya kan, kayak di story gitu ya. Iya loh, sampai kemarin aku lihat ngiranya tuh udah shoot itu aku enak ini. Apalagi kan pas storymu juga kayak di acara kan. Ternyata belum. Itu belum sekarang. Itu temenmu iseng banget ya bikin kayak gitu ya. Ya, selamat ya Anggita, gitu kan. Semoga aku cepet nyusul. Iya, ya udah kan aku balas juga. Amin, semoga cepet nyusul. Gitu. Mau tak susul lo temenmu kemarin. Apa mau minta nomornya? Semoga cepat nyusul gitu, kamu juga jawab amin gitu ya. Amin gitu. Kita doanya ya teman-teman gitu ya. Doanya teman-teman gitu. Ternyata belum. Tapi omongnya itu doa sih. Iya, betul. Omongan doa. Tapi ada rencana dalam waktu dekat ini atau masih menunggu? Masih nggak deket-deket banget sih mas. Mungkin kalau rencana ya pasti ada kan. Udah pernah diobrolin berarti? Iya. Tapi ya nggak waktu dekat ini juga sih. Kayak prinsipku pun harus mbakku dulu yang nikah, baru aku gitu. Gitu. Tidak boleh melangkahi gitu. Nih, prinsipku sih gitu sih. Dan emang nggak waktu dekat ini, nggak tahun depan gitu ya, nggak juga. Nggak juga. Masih nyaleng gitu. Iya, nyaleng masih gitu. menabung masih gitu ya. menabung. Loh, berarti ada ini ya, maksudnya ada yang diobrolin, pernah ngobrol gimana untuk jenjang kedepannya gitu. Iya, sering sih mas. Oh, berarti harus semangat ini, menabungnya, shoppingnya dikurangin. Shoppingnya dikurangin ya kita. Soalnya hobinya di mall ya. Tahu deh. Hobinya di mall ini yang berat ini. Harus dikurangin. Harus dikurangin. Iya, harus lebih ngerti kan mas satu sama lain kayak gitu. Masih apa ya, kayak belajar buat lebih tahu sifat satu sama lain sih. Tapi ya kalau pacaran udah lama kayak gitu. Iya sih sudah. Nanti pasti kayak gini nih, pasti kayak gini udah. Iya sih udah ketebak. Itu yang dibuat tengkar apa? Kan udah lama nih. Iya sih. Kalau pacaran lama apa yang diobrolin gitu biasanya? Aku nggak pernah sampai lama sih masalahnya. Kalau lama apa ya, ada aja mas. Kadang tuh ya cerita tentang kerjaannya, orang-orang di kerjaannya tuh misalnya ada 3 dia udah diceritain tuh gitu. Kita tuh saling suka cerita
satu sama lain, entah itu di kerjaannya, entah lagi punya masalah sering cerita. Kadang pun aku pun nanya tuh random gitu. Kalau misalkan ini kayak gini itu gimana gitu. Kadang nongkrong gitu sih. Berarti hobinya nongkrong berarti ya. Hobinya nongkrong. Sama dia. Tapi nggak setiap hari juga sih kan. Waktu keluar aja. Karena bingung kan mau kemana ya kan di Jember nih. Apalagi kan masih diperketat loh. Benar. Mau kemana-mana ya masih bingung. Bingung mau kemana. Apalagi di sini kan ya udah ke tempat baru. Misalkan ada kafe baru ya udah nyoba. Tapi ada kan yang ada kafe baru apa di sini? Aku udah lama nggak nongkrong. Banyak ya. Dan itu belum semuanya sih. Tapi banyak loh sekarang kafe di sini. Iya, udah kayak kota-kota. Tapi yang nongkrong banyak apa enggak gitu? Iya, itu nggak ada pasnya. Kadang kan cuma ini kan. Kalau kadang kan masih baru, masih fresh, kadang kan rame. Tiba-tiba kan. Nanti tiba-tiba habis gitu. Tapi banyak kan kayak gitu sih mulai dulu sih. Kalau tempatnya nyaman, makanan minumannya enak, mungkin bisa rame kali ya mungkin. Apalagi banyak yang tutup juga. Iya, banyak yang tutup juga. Terus itu gimana ya? Pertiga daerah ini bukan Bangka, pojok Bangka itu juga sekarang ganti. Jadi juga di perempatan Kaliurang nggak sih mas? Dulu rame kan, dulu rame kan. Sekarang waktu lalu kok tutup. Iya itu. Terus dulu rame banget. Dikit itu. Terus banyak juga. Masih pandemi juga kan. Mahasiswa juga jarang yang ada di sini. Banyak juga tapi muncul kafe baru kayak ini di mana lagi? Bingung gitu ya. Banyak sih orang-orangnya. Orang-orang kayaknya sekarang suka nongkrong kayaknya. Karena kan udah 1 tahun lebih tuh. Iya. Harus di rumah gitu. Udah mulai titik jenuh. Itu kemarin kayaknya malam mingguan di alun-alun tuh udah macet lagi banget, rame banget. Bener-bener macet tuh ya. Berarti udah nggak ada ini. Virusnya udah nggak ada berarti. Orang-orang udah kayak capek. Capek di rumah gitu ya. Sudah bosen paling ya mas ya kalau di rumah terus. Sudah rame banget. Udah kerja di rumah gitu. Banyak yang apa-apa online gitu ya. Kayak jenuh gitu ya. Belanja online gitu. Iya. Belanja online jos tapi pemasukannya nol. Tapi kemarin pandemi gimana ini? Belanjanya online atau tetap datang ke mall yang online? Online sih lebih sering. Lebih sering. Jarang juga. Waktu awal-awal tuh kayak mall kan nggak boleh kan mas kayaknya ya nggak boleh. Harus pesan di luar itu kalau nggak salah atau enggak lewat aplikasi gitu kan biasanya. Iya sih, terus kasihan juga yang usaha-usaha banyak yang tutup juga. Kasihan. Oh ya, kalau lihat Anggi kan juga aktif di Instagram. Ini yang aku jadi tanda tanya ya. Kenapa kalau cewek-cewek model selebgram itu kok nggak pernah upload sama doi sih di Instagram, di feed-nya. Kalau di story mungkin ya pernah sih. Sebenarnya nggak terlalu paham juga sih. Tapi ada yang bilang juga buat kayak Instagram kan buat tempat kerja kan kalau di dunia model. Kalau bisa itu lebih mengurangi sih biar nggak kelihatan bucin-bucin banget katanya. Ada orang yang pernah bilang gitu. Biar naikin apa sih kayak naikin engagement nggak sih mas? Naikin nilai dari kualitasmu di model kayak gitu. Waktu itu ada yang bilang kayak gitu sih. Kalau nggak salah ya. Berarti ada gurunya ini ya? Iya, ada yang bilang gitu. Emang nggak boleh sering itu emang. Kayak gitu. Lebih baik upload kerjaan gitu. Kayak gitu. Dan untungnya Anggi punya doi yang ngerti. Nggak harus. Emang nggak. Coba upload di feed gitu. Jangan ada kan. Untungnya enggak gitu.
Untung aja. Untung aja Bisa ya. support. Support system banget berarti ya yang Mungkin sekarang emang, ini ya. iya, mungkin emang nggak apa-apa, cuma emang nggak boleh nggak boleh sering mungkin nggak tahu lagi sih. Berarti dari maha gurunya emang Iya, nggak boleh ya emang. Iya, pernah denger gitu sih lah dari orang kalau nggak salah mas. Tapi emang ini sih kebanyakan emang nggak ada yang diupload di feed sih. Ya kan, kadang segera di story Iya. gitu. Iya, buat naikin nilaimu gitu. Karena kan kayak Instagram kayak sebuah platform buat kerjaan dia kan gitu. Kalau misalkan klien yang lihat, oh nah ini kok malah sering foto sama pacarnya bukan kerjaannya gitu ya. Kayak gitu. Iya, paham. Kalau sekarang paham aku udah. Kenapa nggak pernah diupload gitu? Kadang diuploadnya di second account ada juga kan. Ada. Tapi kalau Anggi pakai second account atau? Enggak sih, jarang. Ada punya, cuma emang jarang banget dipakai. Enggak second account berarti ya? Iya. Nggak pernah. Ya udah. Nggak pernah kepo-kepo berarti ya? Enggak pernah. Bukan nggak pernah ya, mungkin nggak sekepo itulah. Nggak sekepo gitu. itu. Tapi kalau waktu jadi gadis sampul terus Jatim Winner ya? Iya, Jatim Winner. Itu juara juga di Jatim Winner. Nah iya, itu tuh berawal dari ikut Putri Kartini Look waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah. Alhamdulillah itu kan masuk, itu juara 3, satu ke Miss apa, yang kedua ke ini, yang ketiga tuh waktu itu lagi ke Miss Nusantara itu. Nah dari itu kan yang nyelenggarain jadi winner kan. Nah dari situ udah mulai sama orang-orang Jatim Winner, kadang show diajak bareng, photoshoot juga, kayak gitu sih. Itu kalau Jatim Winner apa ikut manajemen juga atau gimana? Atau emang Jatim Winner ini emang platform buat permodelan gitu? Iya, ada kelasnya juga sih Jatim Winner. Cuma waktu tahunku tuh emang nggak ada sih mas. Waktu itu cuma kayak lomba-lomba Putri Kartini Look itu, terus best model. Nah, yang menang ini kadang tuh jadi kayak anggapnya udah jadi kayak keluarga gitu loh di Jatim Winner. Jadi kalau misalnya ada show, ada photoshoot, ya udah pakai mereka gitu loh kadang. Dan Jatim Winner kan pasti setiap tahunnya kan ngadain acara kan. Ya udah kadang yang anak-anak itu. Kadang yang ngambil dari luar kayak gitu. Karena memang semua orang yang ada di Jatim Winner memang suka banget sama dunia model, dunia pageant gitu, suka banget. Jadi bajunya kadang waktu itu Miss Nusantara itu pun bajunya tuh mereka yang nyariin, kadang ada stylistnya sendiri. Udah ada yang nyiapin sendiri berarti ya? Bener. Gitu, enak banget sih. Iya, kalau dilihat di Instagramnya Anggi ini kan ada beberapa manajemen. Itu sistemnya gimana? Itu kontra atau gimana itu? Anggi itu ikut 2 kan, yang di Jakarta itu, kalau di Jakarta emang sistem kontrak waktu itu udah emang ada hitam di atas putih, emang sudah tanda tangan kayak gitu. Habis itu kalau yang satunya yang di Jember ini emang kayak lebih ke ini sih, foto katalog, endorse gitu-gitu. Cuma kalau yang itu emang nggak ada kontraknya memang. Oh, kalau yang Jember sendiri. Kadang ya jadi brand ambassador, kadang bikin video, ya lebih ke ini sih mas, kayak endorsement berarti ya? Endorse kayak gitu. Tapi untuk sekarang gimana ya untuk ngatur endorse-nya ini? Kan kesibukan sangat padat gini. Balik lagi sih, mungkin ya bisa karena Sabtu, Minggu. Oh, weekend ya? Malah weekendnya itu ya? Weekendnya kadang ngerjain itu. Kadang bikin video buat kontennya itu. Jadi produk buat brand ambassadornya kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau Anggi lebih ke endorsement apa? Pakaian kah atau snack? Lebih ke ini sih mas, kadang kalau sekarang sih ini produk badan. Iya, body care. Lagi gitu. Rame sih body care ya sekarang ini. Ya kan sekarang banyak kan produknya. Gitu. Lagi ke itu sih, lebih ke produk body care untuk sekarang. Tapi kalau
cewek itu sampai banyak loh body care-nya itu. Iya, Soalnya adikku sendiri cewek ya. Oh, Itu banyak sekarang aku sampai bingung ini makainya gimana gitu. iya, kadang kan mesti ganti-ganti. Kayak hari ini pakai ini, kadang mau pakai ini. Kadang kan keracunan juga kan, lihat Instagram lah, Iya. TikTok lah, Iya, ya kan. bener-bener. Yang katanya bisa cepet cerah gitu kan, kadang tergiur gitu sama. Ini lagi viral aku nih. Apanya viral aku sendiri iya, nggak banyak ngerti. banget orang-orang kadang suka memviralkan produk kan, jadi Hmm, kami ya cewek-cewek tuh kayak pengen beli gitu. penasaran. Nggak tahu deh itu cocok apa enggak gitu kan kadang. Yang penting coba dulu ya. Nah, yang penting dicoba dulu gitu. Tapi pernah nggak dapat body care terus yang nggak cocok jadi sensitif ke kulit gitu? Alhamdulillahnya enggak sih mas. Enggak. belum. Aman berarti ya? Aman. Iya, janganlah. Jangan sampai gitu Iya. ya. Tapi kalau misalkan nih dapat body care yang nggak cocok tuh mungkin Anggi bilang mungkin ke manajemen nggak ada, mending iya Kalau daripada butuh aja nggak apa-apa gitu. Iya, daripada rusak gitu kan ya mas ya, takutnya. Tapi alhamdulillahnya sih enggak sih, nggak pernah. Aman-aman aja, Aman-aman. cocok. Heeh. Karena kan udah ber-BPOM kan. Tuh. Oh banyak kan yang diambil yang udah BPOM ya. Nah, udah BPOM. Biar nggak takut juga kan mas. BPOM. Tapi bikin TikTok Bikin gimana? TikTok sebenarnya Anggi tuh suka bikin ini loh. Kayak outfit gitu. Oh. Cuma emang pernah terrealisasikan, tapi emang belum sesering itu sih mas. Berarti gak ngikutin yang viral-viral gitu ya? Kadang enggak. Kayak pengen udah disimpan banyak, kadang lupa. Oh nggak jadi upload gitu ya? Udah inget kan, udah nggak viral lagi. Cepet sekarang kan? Iya cepet, banyak banget kan mas sekarang Iya. viral tuh kayak tiba-tiba ini gitu tuh. Sekarang yang gini-gini tuh ya. Ya iya gini kan ya, mau ngikutin juga loh Mas Adi. Jangan punya TikTok Mas Adi ini. Tapi nggak pernah bikin sih, karena nggak bisa goyang, kaku aku kalau goyang. Kayak kanibu kering. Sama, Mas aku juga nggak bisa. Kayak udah bikin tuh kayak aneh banget ya, kok kayak kaku banget tuh, nggak bisa nari emang. Iya emang sekarang kan banyak tuh yang bikin TikTok Iya, yang tapi seru nari-nari ngeliat gitu. TikTok, scroll TikTok. Kayaknya gampang gitu ya. Iya, kayaknya Coba gampang. sendiri. Kalau sini kok apa dah gerakannya tadi kayak gitu kan. Lupa ya. Iya. Emang anaknya kaku banget ya, bisa nari ya. Tapi kalau dancer emang Iya, ada tuh yang Cepet TikTok sih, bagus banget. Emang dia mungkin basicnya dancer ya, jadi bagus. Gerakannya bisa kayak gitu kayak, keren banget. Terus tiba-tiba ada yang ini kan transisi, tiba-tiba ganti Oh, ganti. iya. Kan lucu kan sebenarnya. kemarin kalau cewek-cewek kan banyak tuh yang bikin apa yang bajunya dilempar Iya. gitu. Ini ngeditnya gimana gitu. Mungkin Kan effort banget iya. pasti mereka itu. Hebat banget. Apalagi yang apa di jumper kan. Iya, habis itu- Hoodie dia di meja Iya. terus keluar gitu orangnya. Iya. Itu pasti kan harus jatuh dulu itu dia berdiri gitu kan ya videonya, mungkin nih nggak tahu lagi. Tapi nggak pernah bikin berarti. Kalau yang transisi sih Belum. belum pernah. Pengen sih mah, cuma ini gimana ya kayak transisinya biar mulus gitu kan. Belum. Soon lah mungkin. Soon. Berarti Instagram tapi masih tetap aktif ya. Lebih ke Instagram berarti yang ya daripada ke iya. TikTok gitu ya. TikTok apa buat Iya, scroll gitu aja. lagi ya. Ini kadang seru gitu kan. Orang-orang bikin video lucu ya kan, bikin game, bikin video. Kok bagus. Lebih sering kayaknya saya ngeliat baju-baju gitu kan. Lagi-lagi. Oh, gitu. Ini kok ada promo gitu ya. Bajunya kok Ada lucu-lucu diskon ya, gitu. ya. Orang-orang tuh suka racun namanya. Ngeracun. Ngeracun ya. Akhirnya belanja ini. Iya, akhirnya disimpan dulu nih di keranjang nih. Nggak tahu nih dicek katanya kapan nih. Oke Anggi, terima kasih atas Iya, waktunya. Mas Ade, terima kasih juga Jadi- sudah mengajak Anggi ke sini.
Jangan bosan-bosan. Enggak gitu ya. mungkin. Lagi. Jangan bosan-bosan nanti kalau diajak lagi. Iya, enggak lah pasti senang. Oh ya, untuk satu lagi nih, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang lagi mengejar karir atau yang masih mengejar hobinya. Buat mereka ya. Buat mereka itu gimana? Pesannya buat kalian semua yang lagi ngejar cita-cita kalian, apapun itu, terus semangat, jangan pernah menyerah. Kalau kalian capek nggak apa-apa, berhenti sejenak, tapi harus tetap semangat lagi. Kalau misalkan nggak dari sekarang, mau kapan lagi kalian berproses buat mencapai cita-cita kalian. Jadi harus tetap semangat, jangan putus asa gitu. Terima kasih Anji ya. Makasih banyak ya Mas Ade. Sukses terus di karir. Amin. Mas Ade juga semoga sukses. Amin.